sangat betul. Jadi masa subur itu ya, kalau perempuan tuh golden periodnya itu terbaiknya itu memang sampai 25 tahun. Begitu setelah 25 dia mulai menurun. Umur 30 dia makin turun, 35 tahun ke atas terjun bebas. Ya. Jadi yang sering datang itu adalah sudah terlambat banget gitu ya. Jadi sudah 35 tahun ke atas sudah decline atau sudah turun banget gitu. Nah itu yang jadi kendala kita, karena apa, begitu sudah 35 tahun cadangan indung telurnya udah makin turun. Jadi cadangan yang menghasilkan sel telur yang bagus itu udah turun. Dan kalau sudah di atas 35, kualitas sel telurnya juga turun gitu. Apalagi sudah 40 tahun ya. Nah itu makin turun. Makanya kita kalau misalnya mau program hamil, kalau usianya di atas 40, jujur ya berat banget buat kita, betul. Kecuali pakai stimulus tertentu ya, pakai obat-obatan tertentu, dan itu pun juga nggak menjamin hasilnya juga akan lebih baik juga enggak, karena juga dipengaruhi dari usia gitu ya. Oke. Berarti kalau untuk perempuan tadi di usia 25 itu ya dokter ya yang aman ya. Nah sekarang kalau dari sisi laki-laki ini ada di usia berapa dokter? Ya, jadi kalau laki-laki dulu asumsi yang beredar di masyarakat adalah laki-laki tuh mau usia berapapun bisa menghamili gitu. Kakek-kakek juga bisa 60 tahun gitu. Tapi ada kan? Ada. Jadi ada yang namanya fertility reserve. Jadi setiap orang berbeda. Jadi memang sperma itu dia bisa bertahan bagus itu sampai usia berapa masing-masing orang bisa berbeda. Tapi mostly sekarang yang kita pahami adalah ada yang disebut sebagai paternal, saya lupa istilahnya, paternal aging. Jadi dulu kita berpikir setiap usia dia bisa menghamili, ternyata semakin tua usia kita, kualitas sperma juga akan menurun. Nah, ada banyak hal, salah satu yang utama tentu saja adalah hormon testosteron yang menurun ya. Jadi itu yang menurut saya sekarang harus dipahami juga oleh masyarakat gitu. Jadi kalau dulu ditunda aja lah, kita kejar karir. Sebenarnya ada banyak hal yang menjadi konsekuensi dari pilihan tersebut. Memang seperti yang Dr. Maya sampaikan tadi juga, bahwa semakin tua usia, di atas 30 tahun kalau laki-laki itu testosteron sudah mulai turun. Nah, otomatis di atas 40 biasanya itu sudah sangat sulit untuk kita memperbaiki sperma. Meskipun tadi fertility reserve, jadi bisa saja ada yang 40 tahun tetap masih bisa menghamili. Ya, berarti memang kalau untuk pria memang tidak dilihat ini ya dok ya, usianya masih bisa panjang begitu ya dok ya, untuk bisa terus reproduksi begitu ya dok. Nah, kalau untuk dianalisis dari sperma sendiri ini seperti apa sih dok analisanya atau kriteria dikatakan sperma laki-laki ini baik kualitasnya? Jadi salah satu batu penjuru ya, atau patokan utama kami ya di andrologi itu adalah analisis sperma. Ya sebenarnya lebih cocok dari bahasa Inggris itu analisis semen. Cuma sering jadi guyonan gitu. Itu kan semen apa sperma gitu. Padahal semen itu adalah ejakulat gitu kan. Tapi lebih mudah bagi masyarakat memahaminya analisis sperma. Dan kita punya pemeriksaannya gitu di Hermina ya. Dan analisis sperma ini banyak sekali yang bisa kita analisis, kita interpretasi. Tapi secara awam biasanya ada 3 yang dijadikan patokan, yaitu adalah jumlah spermanya, berapa juta per cc. Yang kedua, gerakan, seberapa banyak dalam bentuk percentage, seberapa banyak sperma yang berenang progresif, berenang lurus. Saya sering menganalogikan sperma itu kayak naik mobil kalau progresif. Ya, kayak naik mobil. Nah, bedanya adalah satu naik Ferrari, satu naik Innova. Betul. Nah, itu sama-sama progresif. Berapa persen sperma yang seperti itu? Gitu. Itu kita perlu lihat. Terus yang ketiga adalah bentuk. Sperma itu khas punya kepala, leher, dan ekor. Dan masing-masing punya fungsi. Jadi tiga-tiganya harus normal. Nah, berapa persen sperma yang bentuknya normal ketiga-tiganya? Nah, ini yang menjadi bahan analisis dari seorang androlog. Meskipun saya selalu sampaikan, mungkin kalau dokter lain hanya akan berhenti di situ. Kalau di androlog, kita akan analisis lebih dalam lagi. Bagaimana fungsi kelenjar-kelenjarnya,
apakah ada infeksi atau tidak, kayak gitu. Oke, berarti itu memang dilihat secara ini ya dok ya, analisis spermanya itu nanti bisa dilihat ketika sahabat sehat yang di rumah bisa konsultasi langsung begitu ya. Betul. Dengan dokter nanti akan dijelaskan. Nah, sekarang kalau kita lihat selain dari reproduksi yang ada di laki-laki dan wanita, kalau dilihat sekarang gaya hidup modern ya dokter ya, mungkin apa sih faktor yang menyebabkan dari wanita ini yang bisa menyebabkan menurunnya kualitas? Ada tidak dok dari gaya hidup modern? Oh iya, pasti. Jadi dari yang paling gampang dulu aja ya, misalnya kebiasaan pegang HP lama, tidur terlalu malam, itu ngaruh ya. Itu ya, pegang HP lama ya? Itu ngaruh loh. Ya itu ya, terus apa namanya kan lupa gitu ya. Padahal namanya otak ini butuh istirahat. Di dalam otak kita tuh punya namanya ya sebesar kacang hijau namanya pineal yang sangat fotosensitif. Jadi kalau misalnya terlalu sering scrolling, matanya terkena radiasi gitu ya, nggak istirahat ini retina matanya ya. Jadi akhirnya akan terus mengganggu gitu. Jadi nggak ada istirahat sehingga nanti otak itu sinyalnya berubah. Nah kalau otak sinyalnya berubah, akhirnya yang turun ke bawah juga berubah. Nah itu akan mengganggu ke produksi siklus menstruasi juga gitu ya, ke produksi sel telurnya juga itu. Itu satu. Dua, makanan. Akhir-akhir ini makanannya ya hebat-hebat banget ya. Banyak yang nggak sehat gitu ya. Jadi kayak misalnya sekarang tuh dengan mudah misalnya mungkin grilling, sering grill atau mungkin makan daging-dagingan merah yang lemaknya banyak, apalagi misalnya sekarang itu kan banyak ya lemak suntikan di dalam daging ya. Saya tidak akan menyebutkan dia mungkin merek-merek tertentu dengan yang berkata meltik itu. Nah, itu juga nggak sehat ya karena itu kan lemaknya juga lemak jenuh. Jadi kolesterolnya juga tinggi. Kalau kolesterolnya tinggi, radikal bebasnya juga di dalam darah juga tinggi gitu. Itu juga bikin gangguan nantinya ya, juga ke hormonal juga karena kolesterol itu kan sebenarnya bahan dasarnya dari hormon gitu ya. Jadi itu nanti juga akan mengganggu kalau berlebihan. Terus nanti akhirnya jadinya obesitas ya kan. Obesitas sekarang makanan keju bahkan mie instan dan lain-lain pengawet semua, aduh itu racun semua yang kita yang banyak makan ya. Sebenarnya saya juga harusnya introspeksi juga ya, saya makanannya juga harus lihat-lihat juga gitu, tapi saya juga harus ngerem gitu ya. Jadi makanan-makanan itu memang nggak sehat ya, apalagi kalau ternyata nggak suka sayur, nggak suka buah gitu ya. Sekarang juga serba salah, bahkan sayur pun juga banyak pestisida dan sebagainya. Jadi mencari organik kok ya mahal gitu ya. Jadi yang bagus yang mahal gitu kan ya. Jadi itu yang jadi bahan dasar. Jadi nanti mungkin ya kalau misalnya kita harus memilih sesuatu yang baik, produksinya baik. Siapa tahu nanti harus bikin ketahanan pangan ya. Di atap rumah bikin sayur atau buah yang nanti bisa dikonsumsi sehari-hari. Sekarang sudah mulai ke sana. Bahkan di luar negeri juga udah mulai hidup sehat seperti itu ya. Olahraga. Itu. Olahraga juga kalau misalnya sukanya mager aja, main HP aja, nggak pernah olahraga. Tapi sekarang saya seneng ya lihat akhir-akhir ini kan juga ada yang kayak lari gitu ya. Jadi culture itu udah banyak ya. Jalan kaki juga saya lihat sekarang juga makin meningkat, orang-orang yang suka olahraga di jalan gitu. Itu makin meningkat. Saya senengnya sekarang udah banyak yang mulai sadar, makin muda makin sadar. Itu udah harus ditingkatkan lagi sebenarnya ya. Terus kemudian juga stres ya, stres gitu. Stres itu juga harus dikendalikan. Makin tinggi stresnya juga akan makin mempengaruhi ke siklus hormonal itu ya. Jadi pernah ada juga yang stres ternyata sampai nggak haid tuh gara-gara stres juga bisa. Terus jangan lupa alkohol. Nah itu juga rokok. Sekarang nggak cuma rokok biasa aja, vape juga ya. Itu mempengaruhi banget. Itu biasanya memang radikal bebasnya luar biasa tinggi karena dia tuh bahan dasarnya memang istilahnya racun semua ya, terhirup masuk ke dalam darah gitu juga. Nah itu juga akan mempengaruhi ke kesehatan pastinya dan ke fertilitas khususnya gitu ya. Oke, berarti memang pentingnya atau perlunya kita untuk menyadari ayo hidup sehat begitu ya dokter ya mulai sekarang, karena hidup sehat itu sangat berpengaruh terhadap apa nanti yang menjadi kesehatan diri kita juga ya dokter ya. Ya baik. Nah sekarang saya ke dokter Diki. Dokter, untuk treatment sendiri ini treatmentnya seperti apa sih ketika pasien ini mau melakukan periksa atau stepnya seperti apa supaya tidak muncul nggak ketakutan gitu ya dok, karena biasa kalau mau periksa fertilitas gitu takut. Nah ini seperti apa dok?